warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Welcome to podcast Ngobrol Santai bersama kami, mahasiswa semester 2 Universitas Muhammadiyah Jambi, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, ruang A8. Bersama saya, Sonia, yang akan memaparkan materi tentang masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Kali ini saya tidak sendiri loh, karena saya akan mengadakan podcast Ngobrol Santai kita kali ini bersama dua rekan saya. Silakan perkenalkan. Halo guys, perkenalkan nama saya Rosdiana, biasa dipanggil Diana. Dan saya Mutiara Julita, biasa dipanggil Mutiara. Salam kenal guys. Oke, kalian tahu nggak sih kita akan bahas materi apa hari ini? Bahas apa ya? Ayo, ada yang nggak tahu nggak? Kan tadi katanya mau memaparkan tentang kondisi perekonomian di Indonesia. Nah, bener banget nih teman-teman. Pertanyaan tadi itu hanya saya pertanyakan untuk menguji konsentrasi teman-teman kita nih. Nah, kalau gitu kita mulai aja ya guys podcast hari ini. Materi yang akan kita paparkan hari ini itu tentang masalah kemiskinan, pengangguran, ada juga tentang masalah inflasi dan lain sebagainya yang akan kita rangkum dalam bentuk pertanyaan atau tanya jawab agar teman-teman di rumah atau teman-teman yang nonton ini bisa ngerti nih dan paham. Oke, yang pertama kemiskinan nih. Dari data-data yang saya dapatkan ya guys, bahwa angka kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini pada Maret 2022 sebesar 26,6 juta orang. Justru penyebab kemiskinan terutama di Indonesia yakni kualitas kesehatan suatu negara yang belum baik. Justru hal itu juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan secara mendesak. Apalagi akses layanan kesehatan yang sulit dan mahal menjadi masalah utama bagi masyarakat. Nih kakak-kakak nih, aku punya satu video nih tentang kemiskinan. Mau lihat gak? Ayo kita nonton. Iya, tonton dulu guys. Rakyat miskin di Indonesia tuh mencapai 40%, hampir setengah penduduk Indonesia. Selain itu, walaupun angka kemiskinan dari tahun ke tahun patut diapresiasi, tapi sayangnya tingkat penurunannya juga makin berkurang dari tahun ke tahun. Sebelum itu, aku mau ceritain dulu tentang hasil riset yang cukup mengejutkan dari Semeru Institute. Semeru Institute ini adalah lembaga riset yang ngelakuin penelitian serius tentang kemiskinan Indonesia dari tahun 1993 sampai 2014, di mana salah satu hasil penelitian mereka nyatain kalau 40% anak yang lahir dari keluarga miskin bakalan tetap miskin pas dewasa, di mana pendapatan anak-anak miskin itu pas dewasa bakalan 87% lebih kecil daripada mereka yang enggak lahir dari keluarga miskin. Wah, sedih banget ya. Ternyata mereka yang lahir dari keluarga miskin itu susah banget buat keluar dari jurang kemiskinan. Jadi gini, masyarakat miskin khususnya di Indonesia ternyata terjebak dalam pola pikir dan pola kehidupan yang tanpa disadari bikin mereka tuh susah keluar dari kemiskinan. Salah satu bentuk pola pikir yang umum banget adalah sikap pasrah dan terima nasib. Karena kemiskinan yang mereka alami itu emang udah takdir mereka sebagai orang kecil yang gak akan bisa mereka ubah. Oke, nih kita udah selesai nonton videonya nih guys. Nah, dari video yang udah kita bertiga lihat nih, dan kita semua lihat ya, menurut kakak, mengapa di Indonesia ini terjadi kemiskinan? Kalau menurut saya sih faktor penyebab terjadinya kemiskinan itu bisa dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat seseorang kurang memiliki keterampilan, wawasan, serta pengetahuan yang memadai di kehidupannya. Oh gitu. Kalau menurut kakak Tiara, bagaimana sih cara kita mengatasi kemiskinan? Menurut saya, agar angka kemiskinan yang ada di Indonesia bisa diperbaiki, pemerintah itu perlu meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan fasilitas layanan umum bagi masyarakat, termasuk di Indonesia seperti setiap daerah memiliki fasilitas jalan yang baik, karena hal ini sangat berpengaruh kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Memperbaiki kualitas pendidikan, itu saja sih menurut saya. Kalau menurut saya sih ya, makanya itu juga menjadi hal yang sangat penting termasuk di dalam masalah kemiskinan ini guys. Nah, kenapa sih sangat penting? Karena makanan memberikan kontribusi
besar terhadap kemiskinan. Jadi, menjaga stabilitas harga makanan tentu sangat penting, bukan? Gimana kakak setuju gak nih dengan pendapat saya? Oh, tentu setuju banget sih. Karena ya terkadang orang-orang miskin itu bahkan sangat minim mendapatkan makanan yang layak dan murah. Nah, benar Kak. Kalau menurut Kak Mutiara, gimana nih cara kita menanggulangi kemiskinan? Cara menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, dengan memberikan bantuan atau subsidi kepada warga yang kurang mampu, meningkatkan fasilitas seperti jalan, listrik, dan lain sebagainya, mengurangi pembatasan pajak yang dapat merugikan usaha lokal maupun orang miskin, mendirikan lembaga yang bergerak di bagian mikro, melakukan perbaikan pendidikan ke semua daerah. Kalau menurut kakak, apakah program penanggulangan kemiskinan di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Tentu, karena penanggulangan kemiskinan dijalankan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo terbukti efektif karena mampu membebaskan 2,6 juta zona kemiskinan dalam kurun waktu 4 tahun. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2014 sebesar 27,73 juta jiwa. Adapun jumlah penduduk miskin pada September 2018 kian turun menjadi 25,6 juta jiwa. Nah, kalian ngerti kan guys apa yang udah dijelasin sama Kak Mutiara? Nah, apakah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang tinggi akan menjamin tidak ada kemiskinan lagi, Kak? Ya, yang saya ketahui sih dari penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Itu pendapat saya. Ya. Kasih Kak Rasdiana. Nah, ini pertanyaan buat Kak Mutiara nih. Mengapa sih kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi, Kak Tiara? Nah, kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan. Makasih Kak Tiara. Nah guys, selain dari masalah kemiskinan yang ada di Indonesia, Indonesia ini juga mempunyai masalah yang lain seperti pengangguran loh. Contohnya kakak-kakak yang ada di samping saya ya guys. Pengangguran. Sebelumnya saya akan jelaskan pengangguran itu apa sih. Nah, seperti yang saya ketahui ya, pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, mencari pekerjaan atau seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan. Data dari pengangguran di Indonesia tercatat 5,83% orang. Ini akan saya lampirin di bawah ini ya guys, pengangguran, data pengangguran. Nah, oke guys. Ini ada pertanyaan lagi guys tentang pengangguran untuk kakak-kakaknya. Menurut kakak nih, apa saja dampak dari pengangguran? Ayo Kak Diana. Kalau menurut saya sih, terjadinya pengangguran yaitu berdampak pada perekonomian dan kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian. Yang ketiga, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Dan yang keempat, pengangguran juga dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan kriminalitas di dalam masyarakat. Itu Wow. saja sih pendapat saya. Banyak banget ya guys dampaknya. Kalau menurut kakak Tiara, apa saja sih akibat yang terjadi dengan adanya pengangguran, Kak? Nah, dengan adanya pengangguran, terjadinya banyak kejahatan. Pengangguran yang identik dengan pendapatan dan kesejahteraan akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Hal itu akan memberikan dampak pada meningkatnya tingkat kriminalitas yang meresahkan masyarakat, seperti misalnya perampokan, kecanduan alkohol, dan kerawanan sosial lainnya.
kestabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara juga terjadi akibat adanya pengangguran. Wah, tentunya hal itu banyak banget di Indonesia ya guys. Kalau ini, nah perlu kakak ketahui ada salah satu pengangguran yang paling dominan nih, yaitu namanya pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu merupakan pengangguran yang paling banyak menjadi sorotan, karena pengangguran terbuka merupakan keadaan seseorang yang sama sekali nggak bekerja nih. Contohnya ada seseorang lulusan S1 teknik mesin belum mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja yang belum tersedia dan juga nggak sesuai dengan klasifikasinya. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya guys. Kakak ada yang tahu nggak mengapa masih banyak pengangguran di Indonesia? Ya Kak Diana. Kalau menurut saya sih, yaitu karena adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja, adanya persaingan ketat di bidang usaha, dan juga dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga banyak karyawan yang di PHK. Itu saja sih. Jadi itu ya guys, mengapa banyak pengangguran, mengapa masih banyak pengangguran di Indonesia ini. Nah, kalau keterkaitan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi ini apa Kak keterkaitannya? Hal keduanya memiliki hubungan yang erat karena pekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Itu Kak. Oh, gitu ya. Mengapa juga sih pengangguran dapat menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi? Ya, kalau menurut saya sih bisa menyebabkan masyarakat tak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya karena akan lebih rendah dari pendapatan potensial. Oh, gitu ya Kak. Oh ya, salah satu dari kakak-kakak ini tahu nggak sih pengaruh pertumbuhan ekonomi dari inflasi dan pengangguran? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari inflasi dan pengangguran. Apabila inflasi meningkat, maka pengangguran akan menurun. Dikarenakan apabila inflasi tinggi dapat mendorong naiknya tingkat bunga. Oh, gitu ya. Nah, teman-teman yang nonton ngerti nggak nih? Nah, ada satu pertanyaan terakhir yang penting juga nih kakak ya, Kak Tiara, Kak Diana. Nih pertanyaannya. Mengapa pengangguran dan kemiskinan dikatakan masalah dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi? Nih, kalau menurut saya sih, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang dan dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan dan masalah-masalah lainnya. Oleh sebab itu, masalah ini membuat Indonesia menjadi perhatian penting oleh pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video penjelasan materi tentang masalah perekonomian yang ada di Indonesia kita kali ini. Karena saya kedatangan para kakak-kakak yang cantik-cantik jelita ya guys, yang juga paham tentang masalah perekonomian kita, dan kami harap kalian yang udah nonton bisa mengerti dan paham walaupun yang disampaikan hanya sedikit. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau tutur kata yang gimana gitu kan. Cukup sekian. Wassalamualaikum